Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Hari ini saya akan membahas mengenai materi debat. Sebelumnya pasti kalian sudah paham atau sudah mengetahui apa itu debat. Dan kalian juga pasti ya sudah ada yang melihat suatu debat entah di sekolah, entah di acara televisi, dan di tempat lainnya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai materi debat. Apa itu debat, terus tata cara debat bagaimana, terus kebahasan debatnya seperti apa. Nah, itu akan saya bahas di materi ini. Tolong dengarkan dan pahami baik-baik ya. Nah, di sini sudah ada pengertian debat tersendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat diartikan sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu masalah atau isu dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi dalam debat ini yaitu ada tuh suatu kegiatan yang beradu argumentasi antara pihak satu dengan pihak kedua. Nah, di sini juga nanti akan saya bahas apa saja sih pihak ke satu, pihak kedua, kerjanya gitu kan. Terus apakah ada moderator dan segala macamnya. Nanti akan saya bahas di tampilan berikutnya. Yang kalian harus ingat, debat itu berarti adanya adu argumentasi. Nah, itu lebih ringkasnya ya. Adu argumentasi untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Seperti itu. Itu lebih singkat dari pengertian debat. Selanjutnya, setelah dari pengertian debat, pasti ada esensi debat. Nah, ada dua esensi debat. Yang pertama itu ada unsur-unsur debat dan kedua ada tata cara debat. Akan saya bahas di slide berikutnya. Tata cara debat. Yang pertama itu ada proses pelaksanaan debat. Apa saja sih prosesnya? Nah, di sini ada 5 macam proses untuk melakukan debat. Yang pertama itu ada pembukaan. Nah, pembukaan ini oleh moderator. Moderator itu tugasnya untuk membuka acara debat yang berlangsung. Yang kedua itu ada penyampaian pernyataan tiap-tiap tim terhadap mosi. Apa sih itu mosi? Nah, nanti saya akan bahas lebih ringkasnya lagi. Selanjutnya ada pelaksanaan inti debat. Nah, itu termasuk ke proses pelaksanaan. Dan ada kesimpulan serta penutup. Itulah dari 1 sampai 5 proses pelaksanaan debat. Selanjutnya di sini ada skema jalannya debat. Nah, yang warna abu-abu itu ada moderator. Moderator itu tugasnya untuk pembuka acaranya debat. Lalu di sebelah kanan itu ada tim oposisi. Nah, tim oposisi. Yang sebelah kiri itu ada tim afirmasi. Dari kedua tim itu nanti akan saya bahas pengertiannya di slide berikutnya ya. Lalu setelah itu ada tim netral serta penutup. Nah, di sini ada tim afirmasi dengan oposisi. Jadi kalian ini jika memang melaksanakan debat, kalian harus menyiapkan dulu argumen-argumen yang kalian dapat, argumen-argumen yang kalian punya untuk menguatkan pendapat kalian agar kemenangan dalam debat ini bisa dimenangkan dalam tim yang kalian punya. Oke, seperti itu dalam skema jalannya debat. Selanjutnya ada unsur-unsur debat. Yang pertama itu ada mosi. Apa sih itu mosi? Mosi itu sebuah topik yang akan dibahas dalam debat. Misalnya topik pandemi ini ya, misalnya gini, pandemi tahun 2021. Nah, kalian cari nih judul dari topik tersebut, apakah tentang sekolah, apakah tentang pekerjaan, atau tentang yang lainnya mengenai pandemi ini. Itu mosi itu topik. Selanjutnya ada moderator. Apa itu moderator? Moderator itu yang membuka dalam suatu debat. Nah, jadi dalam adanya debat ini, tugasnya moderator agar tidak ribut, terus agar tidak
ada yang mengeluarkan kata-kata kasar, nah itu tugasnya moderator untuk menghentikan semua debatnya. Jadi moderator itu mengatur dalam acara jalannya debat. Itu moderator. Selanjutnya ada tim afirmasi. Nah, di sini ada tim afirmasi itu sebagai tim positif. Tim yang mendukung mosi tersebut. Tim afirmasi ini bisa disebut dalam tim pro. Jadi yang mendukung antar mosi tersebut. Jadi tim pro ini atau tim afirmasi ini memberikan argumennya terlebih dahulu mengenai alasan mengapa sih mendukung mosi tersebut. Nah, jadi yang pertama harus mengeluarkan argumen atau pendapatnya itu serta alasannya itu tim pro dulu ya, tim afirmasi dulu. Setelah tim afirmasi ada tim oposisi, yaitu tim negatif atau disebut dengan tim kontra. Nah, dia yang tidak setuju dengan adanya mosi atau menentang mosi tersebut gitu. Nah, jadi yang pertama mengeluarkan pendapat itu tadi yang saya bilang, yang pertama ada tim afirmasi, lalu tim oposisi. Selanjutnya ada tim netral. Apa sih tugasnya tim netral? Kok ada tim netral gitu kan. Nah, tugasnya tim netral ini dia pihak yang memberikan dua sisi baik dukungan ataupun sanggahan terhadap mosi tersebut. Maksudnya pihak ini tidak menaruh dukungan atau tidak condong terhadap salah satu pihak. Jadi tim netral ini memberikan kedua alasan dia dari tim oposisi atau tim afirmasi. Jadi dia tuh netral, tidak menentang adanya mosi, tapi pun dia ada sanggahan dari mosi tersebut. Itu disebut dengan tim netral, atau bisa jadi oleh tim netral itu memberikan kesimpulan dari kedua teks tersebut atau kedua pendapat tersebut. Selanjutnya ada penulis atau notulis. Nah, di sini tugasnya itu sebagai menulis kesimpulan dari teks tersebut atau suatu debat yang sedang berlangsung. Jadi notulen ini atau notulis bertugas untuk mencatat hal-hal terkait debat yang sedang berlangsung, misalnya mosi debatnya apa gitu kan, terus pernyataan moderatornya itu seperti apa, penyampaian masing-masing timnya itu seperti apa. Nah, ini tugas dari penulis tersebut, dan ada juga dia menulis akhir dari kesimpulan. Nah, itu yaitu tugas penulis. Sekarang ada penonton atau juri yang dipanggil. Nah, di sini pun suatu debat pasti ada penontonnya atau juri. Nah, jadi dia tuh penonton atau juri bisa menilai nih mana sih yang lebih baik gitu kan ya, apakah tim afirmasi atau tim oposisi. Nah, itulah dari unsur-unsur debat. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Nah, selanjutnya di sini ada konstruksi debat. Konstruksi debat itu ada 3 macam. Yang pertama itu mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Nah, dalam proses debat ini kalian harus mencari adanya mosi yang sedang berkembang ini, misalnya tentang banjir, terus tentang pandemi, terus tentang bencana alam yang sedang dialami atau adanya di Indonesia ini gitu kan. Nah, kalian harus tahu nih mosi yang berkembang tuh seperti apa gitu. Nah, itu dalam adanya mosi. Yang kedua, pendapat dan argumen dari tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral terhadap mosi tersebut. Dia harus menggunakan argumen yang sesuai dengan mosi atau pendapat-pendapat yang sekarang ini. Misalnya kalian boleh mencantumkan sumber yang berada dalam pendapat tersebut. Misalnya gini, dari detik.com menyatakan bahwa tayangan yang bermutu akan memengaruhi seseorang untuk berperilaku baik. Nah, itu kan di situ ada sumbernya ya. Sumbernya itu detik.com. Nah, kalian boleh nih mencantumkan sumber dari pembicara tersebut gitu. Jadi tidak hanya pendapat kalian saja, jadi bisa juga pendapat-pendapat yang ada dalam artikel atau berita tersebut kalian kuasai lagi dan kalian cantumkan lagi dengan pendapat kalian gitu ya. Itu untuk
pendapat dan argumentasinya. Jadi kalian itu harus menentukan pendapat yang benar-benar terjadi dalam adanya mosi tersebut atau berita yang kalian akan tuangkan. Selanjutnya ada simpulan isi debat. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menyatakan atau menuliskan simpulan, yaitu yang pertama, kalian harus menyiapkan pulpen, kertas, dan alat tulis lainnya. Yang kedua, kalian harus mendengarkan betul-betul atau mendengarkan lebih fokus lagi gitu kan untuk mencatat sebuah kesimpulan dari moderator, terus dari tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Nah, kalian itu harus benar-benar fokus untuk mendengarkan dari pendapat-pendapat tersebut gitu. Selanjutnya, di sini ada analisis isi debat. Analisis isi debat terdapat dari 3 bagian. Yang pertama itu ada isi debat, kedua ragam bahasa debat, dan ketiga kebahasaan debat. Nah, akan saya bahas di slide berikutnya. Isi debat yaitu ada mosi. Mosi itu kan sebuah topik yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua ada pernyataan sikap atau pendapat, dan yang ketiga ada argumentasi. Nah, di sini apakah antara pendapat dan argumentasi itu sama? Di sini ada perbedaan antara pendapat dan argumentasi. Saya akan jelaskan pengertian dari pendapat. Pendapat adalah dia tuh yang bersifat berdasarkan perasaan atau pemikiran sendiri. Jadi pendapat ini ada di pemikiran kalian, misalnya gini ya, contoh katanya, menurut saya. Nah, itu termasuk ke pendapat karena pendapat kalian tersendiri. Contoh dari kalimatnya seperti ini. Menurut saya, pembelajaran daring ini tidak efektif karena dengan adanya pembelajaran daring, semua siswa tidak bekerja dengan baik. Contohnya menunda-nunda pekerjaan rumah atau tugas yang telah diberikan oleh gurunya tersebut. Nah, itu menjadikan tidaknya efektif dalam pembelajaran daring. Nah, itu dinyatakan bahwa pendapat kalian berbeda dengan argumentasi. Kalau argumentasi itu adanya unsur penjelas dalam mendukung pendapat. Jadi dalam argumentasi ini dia itu harus menyatakan bahwa alasan yang logis, terus fakta-fakta dalam pendapat tersebut, serta adanya pernyataan dari para ahli. Nah, itu argumentasi berbeda dengan pendapat. Lebih jelasnya lagi seperti ini. Kalau pendapat itu pendapat kalian sendiri. Kalau argumentasi dari berbagai macam para ahli dan digabungkan oleh pendapat kalian. Nah, itu perbedaan antara pendapat dengan argumentasi. Selanjutnya itu ada kebahasaan debat. Nah, kebahasaan dalam debat ini dia menggunakan penyambung antar kalimat. Contohnya, penyambung itu kan bisa dinamakan dengan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi antar kalimat adalah kata jadi dan oleh karena itu. Konjungsi kata jadi dan oleh karena itu sering digunakan dalam teks debat. Nah, jadi untuk menyatakan bahwa adanya kesimpulan dan serta akibatnya itu seperti apa dalam proses debat. Nah, itu sudah saya berikan warna untuk contoh kata konjungsi antar kalimat. Selanjutnya di sini ada ragam bahasa debat. Nah, di sini ada ciri-ciri ragam bahasa ilmiah, yaitu ada 7 ciri. Yang pertama itu ada struktur kalimatnya jelas dan bermakna lugas. Yang kedua, struktur wacana bersifat formal mengacu pada standar konvensi naskah. Jadi struktur wacananya itu harus formal ya, tidak boleh non formal. Yang ketiga, singkat, berisi analisis dan pembuktian, menyajikan konsep secara lengkap. Selanjutnya ada cermat dalam menggunakan unsur baku, istilah, kata, ejaan, bentuk kata, kalimat, paragraf, dan wacana. Adapun ciri-ciri lainnya bisa kalian baca sendiri. Ada 7 ciri dalam ragam bahasa ilmiah ini.
Setelah kita mempelajari materi debat, nah di sini juga ada praktiknya. Praktik debat, yaitu ada 3. Yang pertama itu nanti akan saya berikan susunan mosinya, yang kedua itu prinsip debatnya, serta sistem penilaiannya seperti apa, nanti akan saya berikan. Untuk anak-anakku sekalian, kelompoknya biarkan saya menentukan, nanti akan saya beri kepada masing-masing kelas untuk kelompoknya siapa saja, serta mosinya dan sistem penilaiannya. Alhamdulillah materinya sudah saya berikan, yaitu materi debat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan materi yang saya jelaskan. Semoga kalian bisa memahaminya. Tolong kalian pelajari lagi, di LKS sudah ada materi debat, kalian pelajari lagi, serta nanti akan saya berikan nama-nama kelompoknya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.